Nama saya Edgar Enrico, NPM 190710115, kecerdasan buatan C. Perkenalkan, nama saya Rio Kusuma Akbarulo Anwar dengan NPM 190710148, kecerdasan buatan C. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nicholas Thomas Arianto, NPM 190710063. Selamat malam, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Evan Septia Utama, NPM 190710139, dari kelas C, mata kuliah kecerdasan buatan. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Niko, NPM saya 1907-10127. Saya dari kelas C, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Gilbertus Vigo Cristino, NPM 1907-10060. Saya dari kelas kecerdasan buatan C. Pertama-tama, agen yang kami ambil adalah The Interceptor, sang robot pembersih sampah di sungai. Robot ini adalah buatan perusahaan The Ocean Cleanup dari Belanda. Berikut ini adalah penjelasan dari teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Niko, NPM saya 1907-10127. Saya dari kelompok 6. Performance measure adalah tolak ukur terhadap kesuksesan hasil kerja. Performance measure dari Interceptor Ocean Cleaner adalah lingkungan bersih, efisiensi maksimal, hemat sumber daya manusia, dan hemat waktu. Lingkungan bersih artinya semakin bersih lingkungan, maka semakin efektif interceptor. Efisiensi maksimal artinya mesin dapat mencapai hasil maksimal dengan biaya sekecil mungkin. Hemat sumber daya manusia artinya semakin sedikit sumber daya manusia yang digunakan, maka semakin efektif interceptor. Hemat waktu artinya semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan lingkungan, maka semakin efektif interceptor. Perkenalkan, nama saya Nicholas Thomas Arianto, NPM 190710063. Kali ini saya akan menjelaskan tentang environment. Apa itu environment? Environment adalah lingkungan di mana intelijen itu ditempatkan. Lingkungan sangatlah penting dalam proses perancangan sebuah agen. Hal ini dikarenakan setiap tindakan yang dilakukan oleh agen harus mempertimbangkan kondisi lingkungan. Selanjutnya adalah tipe-tipe environment. Yang pertama, fully observable dan partial observable. Fully observable jika sensor agen memberi akses untuk melengkapi status lingkungan pada tiap titik dalam satu waktu. Sensor akan mendeteksi semua aspek yang relevan untuk memilih tindakan. Partial observable dapat disebabkan oleh noisy dan ketidakakuratan sensor, atau karena sebagian kondisi hilang dari sensor data. Yang kedua, deterministik dan stokastik. Deterministik jika status lingkungan selanjutnya ditentukan dengan lengkap oleh status saat ini dan tindakan dilakukan agen. Jika sebaliknya, maka stokastik. Yang ketiga, episodik dan sequential. Episodik jika pengalaman agen dibagi menjadi episode yang kecil-kecil. Setiap episode berisi tentang agen memahami dan melakukan sebuah tindakan. Secara krusial, episode berikutnya tidak tergantung pada tindakan yang diambil pada episode sebelumnya. Yang keempat, statik dan dinamik. Dinamik jika lingkungan berubah selama agen melakukan penyesuaian. Lingkungan statis lebih mudah karena agen tidak perlu terus mengamati lingkungan saat memutuskan tindakan atau mengkhawatirkan perjalanan waktu. Yang kelima, discrete dan continuous. Discrete atau continuous dapat diterapkan pada satu lingkungan, ke cara menangani waktu, dan ke persepsi dan tindakan sebuah agen. Yang keenam, single agen dan multi agen. Perbedaan antara lingkungan single agen dan multi agen dapat terlihat lebih sederhana, tergantung bagaimana agen memandang lingkungannya sebagai agen lain atau bukan. Selanjutnya, environment pada interceptor di ocean cleanup, yaitu laut, sungai, dan sampah. Berikutnya tipe-tipe environment pada interceptor di ocean cleanup, yaitu partial observable, deterministic,
episodik, static, continuous, dan single agent. Perkenalkan, nama saya Rio Kusuma Akbarullah Anwar dengan NPM 190714148 dari kelompok 6 akan membahas tentang aktuator. Yang pertama, apa itu aktuator? Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram diantaranya microcontroller. Selanjutnya ada jenis aktuator berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama ada double acting. Double acting aktuator dalam konfigurasi aksi ganda memiliki udara atau cairan yang disuplai pada kedua sisi piston dengan satu sisi tekanan lebih tinggi yang mencapai gerakan yang diperlukan untuk menggerakkan katup. Konfigurasi ini menggunakan udara atau cairan sebagai energi untuk membuka dan menutup katup. Yang kedua ada spring return. Aktuator dalam konfigurasi spring return memiliki udara atau cairan yang disuplai hanya ke satu sisi piston, dan energi untuk menggerakkan mekanisme berasal dari pegas di sisi yang berlawanan. Konfigurasi ini menggunakan udara atau cairan sebagai energi untuk membuka atau menutup katup, sedangkan pegas bertindak untuk mempengaruhi gerakan yang berlawanan. Selanjutnya ada jenis aktuator berdasarkan aplikasinya. Yang pertama ada aktuator pneumatik. Aktuator pneumatik menggunakan udara bertekanan untuk menghasilkan energi pengoperasian. Yang kedua ada aktuator hidrolik. Aktuator hidrolik menggunakan cairan sebagai alat untuk memberikan tekanan pada komponen mekanis aktuator. Aktuator listrik menggunakan sumber daya seperti baterai untuk menjalankan aktuator. Dan yang terakhir adalah aktuator gas over oil. Aktuator gas over oil menggunakan gas tekanan tinggi yang disuplai dari pipa digantung di atas fluida hidrolik untuk menggerakkan mekanisme aktuator. Nah, tadi semua itu adalah dari jenis-jenis aktuator. Terima kasih. Mohon izin perkenalan diri, nama Evan Setio Utama, NPM 190710139. Saya dari kelompok 6. Nah, sensor ini ialah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi suatu perubahan di lingkungan fisik maupun kimia. Sensor ini sangat kecil sehingga memudahkan sebuah pemakaian dan dapat menghemat energi. Contoh bantuan dari sensor untuk interceptor ocean cleaner ialah pertama ada kamera, di mana kamera ini mengetahui lebih dekat masalah dari sumbernya. Setelah itu ada sistem navigasi. Sistem navigasi ini sebagai radar untuk mengerjakan suatu masalah yang ada di lingkungan. Nah, GPS ini untuk menandai adanya suatu masalah. Lentera adalah sebagai pencahayaan yang terjadi ketika suatu masalah sulit ditemukan. Nah, yang terakhir ada AIS, itu sebagai pelacak otomatis dengan menggunakan transceiver kapal. Terima kasih. 907-10115 akan menjelaskan sedikit tentang arsitektur agen, terutama yang digunakan dalam interceptor. Apa itu arsitektur agen? Agen arsitektur merupakan suatu gambaran dari pengaturan komponen-komponen sistem yang menyusun suatu agen kendali cerdas yang biasanya berbasis perangkat lunak. Arsitektur agen sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Namun pada kali ini saya hanya akan membahas arsitektur yang berhubungan dengan interceptor, yaitu arsitektur deliberative reasoning. Deliberative reasoning merupakan arsitektur agen perangkat lunak yang biasanya digunakan pada lingkungan sistem multi-agen. Agen ini merepresentasikan model dunia dengan simbol secara eksplisit dan merencanakan tindakan yang akan diambil berdasarkan penalaran dari keadaan lingkungan sekitar. Agen ini akan menerima masukan dari sensor yang kemudian akan mengubah kepercayaan agen, yaitu citra terhadap lingkungan eksternal. Kemudian, agen akan membangkitkan opsi-opsi tindakan berdasarkan keyakinan agen yang telah berubah. Setelah itu, agen akan menjalankan fungsi filter untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan tujuan agen dan menciptakan opsi baru yang kemudian akan dipilih oleh agen sebagai tindakan yang akan dilakukan. Agen pada interceptor bekerja dengan cara menerima input, yaitu total kapasitas yang telah terisi pada masing-masing keranjang pengumpulan
di mana agen perangkat lunak akan mengarahkan conveyor belt kepada keranjang-keranjang yang masih kosong. Jika seluruh keranjang telah penuh, maka agen akan memutuskan untuk memberitahu operator bahwa keadaan interseptor telah penuh dan menghentikan proses pengumpulan yang dilakukan oleh interseptor sampai keranjang-keranjang tersebut telah dikosongkan dan telah siap digunakan kembali. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh saya, Gilbertus Vigo Cristino, NPM 1907-160. Nah, saya akan menjelaskan jenis agen. Jenis agen di sini ada 5, yaitu yang pertama, Simple Reflex Agent, Model Based Reflex Agent, Goal Based Reflex Agent, Utility Based Reflex Agent, dan Learning Agent. Nah, untuk interseptor ini, saya menyimpulkan agen ini adalah bertipe Simple Reflex Agent, karena the interceptor ini berjalan sesuai apa yang telah diprogramkan sebelumnya. Maksudnya adalah the interceptor ini tidak menganalisis lingkungannya terlebih dahulu agar dia dapat menyimpulkan sesuatu untuk kerjaannya selanjutnya. Nah, Simple Reflex Agent itu merupakan agen yang bekerja berdasarkan refleks. Contohnya sebuah driver agent seperti taksi otomatis harus memberikan refleks mengerem ketika terdapat mobil yang berhenti di depannya. Dan ini adalah bagian dari Simple Reflex Agent. Penjelasan lebih lanjutnya adalah ini. Kenapa the interceptor ini saya golongkan termasuk Simple Reflex Agent? Karena the interceptor ini terdapat sebuah sensor yang berguna untuk mendeteksi jumlah kapasitas yang telah ditampung oleh 6 buah bak sampah yang ada di interceptor ini, yang berguna agar alat the interceptor ini dapat mengisi bak sampah ini sama rata, dan saat sudah penuh, the interceptor ini akan mengirimkan sinyal kepada operator yang berada di tepi sungai untuk memuat ulang bak-bak sampah ini agar bisa diisi kembali oleh sampah-sampah sungai lainnya. Dan sensor ini hanya bekerja untuk hal tersebut, alias tidak ada untuk tujuan lain seperti mendeteksi lingkungan dan lainnya. Sekian pelajaran dari saya, terima kasih.